Oke. Selamat pagi, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, baik dari rekan-rekan mahasiswa yang sedang melanjutkan kuliah, dan juga Bapak dan Ibu dosen guru dari ITS atau dari institusi lainnya, serta rekan-rekan lainnya mungkin yang meluangkan waktu untuk, saya bilang hari ini adalah sharing knowledge perihal kemarin dipercaya untuk membawakan judul tentang predictive maintenance pada fasilitas brownfield. Oke, mungkin sebelum saya mulai, jika tidak keberatan dan suara dari teman lain mungkin ada yang bisa di-mute dulu, Pak, biar Bapak Ibu kalau ada suara yang mungkin masih terekam bisa di-mute dulu, jadi biar bisa clear suaranya. Mas Febri silakan di-unmute sendiri. Saya unmute semuanya. Oke, baik Pak. Ya, Oke, sebelumnya perkenalkan saya Febrian Surya Perkasa, saya dari saat ini saya bekerja di Pertamina EP, Aset 4 Field Cepu. Alhamdulillah di tahun 2011 saya sudah menyelesaikan masa perkuliahan di Teknik Fisika ITS, dan saat ini saya di Field Cepu, Pertamina EP Field Cepu, di Departemen Maintenance, khususnya untuk electrical dan instrumen. Nah, pada hari ini, pada kesempatan hari ini, saya mencoba untuk menyampaikan sharing knowledge tentang predictive maintenance pada fasilitas brownfield. Mungkin ada beberapa pertanyaan, apa sih brownfield dan kenapa harus diangkat brownfield? Oke. Di slide yang saya sampaikan, saya sampaikan safety moment dulu, perihal saat ini adalah isu coronavirus. Jadi mengingatkan untuk sama-sama menjaga kebersihan dan menjaga jarak ketika kita bekerja dengan rekan-rekan kita di kantor dan berusaha untuk selalu menjaga kesehatan masing-masing agar tidak menjadi karier. Oke. Di slide saya saya paparkan bahwa ada peta Indonesia di mana kita coba sampaikan ada beberapa wilayah kerja Pertamina. Mohon maaf, saya izin untuk mengambil contoh di lingkungan sekitar kami di Pertamina EP, bahwa Pertamina EP sendiri wilayah kerja produksinya meliputi dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera sampai Papua, dan rata-rata operasional pekerjaan kami dan fasilitas produksi kami sudah memiliki umur yang sudah cukup tua. Tua, bisa dikatakan tua, ada yang dari zaman peninggalan Belanda, ada yang sudah dari zaman tahun 40-an, 50-an, bahkan sudah banyak yang obsolete. Nah, disitulah, ya. Saya potong dulu. Bisa di-share screen slide-nya, Pak Febri. Oke, sebentar. Saya coba share screen, sebentar, Pak. Oke. Apakah sudah jelas, Pak? Pak Dani? Silakan lanjut. Oke. Saya lanjutkan lagi, bahwa di Pertamina EP mempunyai beberapa wilayah kerja. Nah, wilayah kerja ini dari Sabang sampai Merauke, saya mencoba mencantumkan beberapa lokasi. Dan kami kebetulan berada di Jawa Tengah. Field Cepu ini berada di Jawa Tengah. Kami berbeda dengan Pepsi, Pertamina EP Cepu atau Exxon, karena memang beda blok. Lalu, di Pertamina EP sendiri, kami di data tahun 2016, kita berhasil melakukan pencapaian produksi minyak 83 barrel oil per day dan pencapaian produksi gas 900 million metric standard cubic feet per day, atau total realisasi produksi migas sebesar 250.000 barrel oil equivalent per day. Dengan hasil produksi yang kita capai, ada beberapa tantangan atau ada beberapa hal yang harus kita fokuskan dalam hal maintenance, terutama lapangan-lapangan yang sudah mature atau sudah brown, sudah tua. Nah, sebelum masuk ke situ, saya coba memvisualisasikan dengan membagi dua sisi. Ada brownfield dan greenfield.
kita bisa ibaratkan brownfield adalah lapangan-lapangan mature, lapangan-lapangan tua yang sudah dikelola atau sudah dioperasikan sejak zaman Belanda. Ada beberapa lokasi di Pertamina EP atau di refinery atau beberapa lokasi K3S lainnya yang sudah beroperasi dari zaman dahulu, di mana zaman Belanda, di mana banyak peralatan yang masih konvensional atau beberapa peralatan yang notabene belum digitalisasi, sehingga banyak challenge yang harus kita hadapi untuk bisa tetap mengoperasikan operasional kilang kita. Di sisi kanan, kita gambarkan greenfield adalah lapangan atau kilang yang notabene masih baru dibangun, yang pasca project. Ada yang sebutnya contoh Pepsi, Jimbaran Tiung Biru, atau RDMP, atau PPGJ, atau PPGM, yang notabene project-project yang baru dibangun pada 20 tahun akhir ini, di mana umur kilang masih baru. Sehingga secara reliability dan availability maintenance material tersebut masih bisa beroperasi dengan maksimal. Pada slide selanjutnya, saya coba share sedikit. Filosofi maintenance, saya coba kutip dari maintenance terminologi, bahwa maintenance is the combination of all technical, administrative, and managerial action during the life cycle of an item intended to retain it, or restore it to a state in which can perform the required function. Dengan kata lain, bahwa maintenance itu bisa kita artikan sebuah kegiatan pemeliharaan, perawatan yang melibatkan dasar teknik, administrasi, dan memanage baik manage people, manage material, dan manage maintenance strategi. Kita coba ambil filosofi bahwa di perkuliahan teknik fisika ada filosofi yang selalu saya ingat, bahwa ada 3 variabel yang harus kita ingat. Ada input, proses, dan output. Input di sini dalam arti kata kita mempunyai data lapangan, kita punya informasi data lapangan, kita punya proses, kita punya maintenance system. Kebetulan di Pertamina EP menggunakan aplikasi atau software yang disebut MySAP, di mana data record, data work order, data notifikasi terrecord secara sistem pada aplikasi MySAP. Kita juga di proses ini ada sequence maintenance planning, di mana dari MySAP tersebut kita bisa memplanningkan apa saja harus kita lakukan. Dan juga kita harus di MySAP sendiri kita bisa mengetahui data-data spare part apa saja yang kita gunakan. Mungkin di beberapa company atau perusahaan lainnya ada yang menggunakan aplikasi lainnya untuk mendukung kegiatan maintenance. Selanjutnya, dari sisi output, ada hal yang diharapkan adalah kelangsungan dari operasional kilang. Secara safety, kita harus mengacu kepada safety in design, environment, kondisi lingkungan operasional yang berjalan dengan baik. Plan capability atau kemampuan plan atau kilang atau fasilitas produksi yang beroperasi dengan handal. Plan dependability dan plan integrity, yaitu bagaimana kita mengintegrasikan kondisi atau fasilitas produksi untuk beroperasi dengan optimal. Sebelumnya, apakah penjelasan saya terlalu cepat atau sudah cukup, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu? Pak Dani? Lanjut, Mas. Sudah bagus, Mas. Oke. Monggo, silakan, Mas Febri. Oke. Saya bisa ikuti dengan mudah, silakan. Oke. Selanjutnya, saya lanjutkan di slide selanjutnya. Maintenance. Apa sih objektif dari maintenance? Maintenance sendiri, di item pertama, saya coba mengambil referensi dari reference Genius di tahun 2004. Ada item loss production, bahwa secara tidak langsung maintenance itu menghindarkan atau mencegah terjadinya kejadian loss production. Di kami ada namanya LPO, loss production opportunity. Sehingga kita melakukan maintenance adalah agar tidak terjadi kegagalan operasional produksi, di mana itu bisa merugikan suatu perusahaan atau operasional perusahaan ketika kita terjadi breakdown maintenance atau corrective maintenance atau ketidaktersediaannya suatu spare part pada kegiatan maintenance kita. Jadi menghindarkan atau menghindari terjadinya loss production.
Kedua, ada maintenance direct cost reduction by extension of useful life of the asset. Dengan adanya kegiatan maintenance secara tidak langsung, kita bisa menjaga kehandalan dari suatu peralatan atau suatu aset. Kita visualisasikan sebuah kendaraan roda 2 atau roda 4, mobil atau motor, yang tidak pernah kita bawa ke bengkel. Saya yakin dengan harga motor atau mobil yang mahal, jika kita tidak maintain, tidak pernah bawa ke bengkel, akan menurunkan nilai aset atau nilai biaya yang akan besar. Namun jika kita melakukan kegiatan maintenance secara rutin, secara periodik, kita akan meningkatkan nilai kehandalan aset tersebut. Selanjutnya dari sisi volume, kita bisa mengimprove reliability dan availability, improve plant performance, support new market opportunity. Dalam hal ini, kegiatan maintenance tidak hanya kegiatan rutin yang hanya melakukan pemeriksaan, troubleshooting, ataupun korektif, tapi dari kegiatan maintenance tersebut, kita bisa mengimprove dari sisi kehandalan suatu peralatan dan availability. Kita tahu bahwa semakin hari teknologi 4.0 menjadi teknologi yang lagi digadang-gadang untuk mendukung kegiatan maintenance. Nah, disinilah kita mencoba dari kegiatan maintenance kita bisa mengimprove apa saja, item material apa saja, atau equipment apa saja yang bisa kita naikkan kehandalannya, dan juga ketersediaan spare part-nya, availability-nya. Lalu dengan kondisi tersebut, kita bisa juga meningkatkan kehandalan atau performance dari kilang. Dari awalnya kilang tersebut hanya beroperasi dengan minimum operation, kita bisa melakukan optimasi dengan meningkatkan optimasinya. Nah, itu didukung dari kegiatan maintenance itu sendiri. Serta adanya support new market opportunity. Ada beberapa market yang bisa memanfaatkan kesempatan itu menjadi suatu chance untuk revenue. Dan keempat, ada price by the product quality increase. Dengan adanya maintenance, secara tidak langsung revenue perusahaan atau profit yang diterima perusahaan akan bisa meningkat. Kita visualisasikan jika suatu perusahaan tersebut tidak melakukan maintenance secara periodik, akibatnya akan terjadi korektif atau breakdown maintenance, di mana kita akan menggunakan spare part yang semakin banyak, dan kegagalan dari equipment tersebut akan semakin tinggi, sehingga akan dibutuhkan material pengganti yang akan semakin banyak, di mana di situ akan menyebabkan suatu perusahaan akan mengurangi profit yang diterima. Oke, kita lanjut. Saya coba mengkategorikan maintenance menjadi 3 kategori. Yang pertama, maintenance improvement. Yang kedua, preventive maintenance atau PM. Yang ketiga, corrective maintenance atau CM. Saya coba membahas satu persatu. Improvement maintenance atau MI. Kegiatan ini sifatnya adalah kita melakukan continuous improvement program. Bagaimana kita bisa memodifikasi atau meretrofit atau meredesain atau change order dari suatu fasilitas yang sifatnya belum bisa optimal atau tidak handal menjadi lebih baik atau lebih handal. Tentunya tetap mengacu pada standard and code atau panduan yang sudah ditetapkan. Contohnya, bagaimana kita merekayasa atau meredesain kondisi, contoh di tempat saya ada terjadi bagaimana merekayasa kondisi drop voltage. Tentu kita mencoba filosofi menggunakan kapasitor bank, di mana kita coba letakkan di beberapa lokasi yang drop voltage untuk menimbulkan prinsip reaktif. Nah, itu menjadi salah satu kegiatan maintenance improvement, di mana kita meredesain atau memodifikasi kondisi existing untuk bisa lebih optimal lagi. Itu salah satu contohnya. Kedua, preventive maintenance. Kita sebut PM. PM sendiri ada beberapa bagian. Equipment driven, predictive maintenance, atau time driven. Oke, kita coba bahas satu persatu. Equipment driven
Ada beberapa item, ada self schedule, machine queue, control limit, dan juga beberapa item bagian. Equipment driven contohnya kita filosofikan seperti generator, genset. Mungkin di beberapa teman-teman sudah banyak menggunakan generator set, baik berbahan bakar diesel ataupun gas, ataupun steam. Nah, itu kegiatan preventive maintenance adalah kegiatan yang wajib harus kita lakukan untuk menjaga kehandalan. Dan didukung juga dengan kegiatan prediktif. Predictive maintenance sifatnya adalah memprediksi suatu kehandalan atau kelangsungan dari umur peralatan tersebut. Dengan prediktif kita bisa mengetahui data statistik, analisis, trending, vibration monitoring, atau dengan beberapa metodologi termografi. Kita akan jelaskan di slide selanjutnya. Dan juga dari yang item ketiga ada time driven, ada periodic maintenance. Itu biasanya kita lakukan, kita kerjasama dengan third party untuk periodic maintenance. Dan yang ketiga ada corrective maintenance. Corrective maintenance di kami adalah sesuatu yang haram untuk bisa terjadi. Kenapa kami katakan haram? Dengan adanya corrective maintenance, secara tidak langsung operasional dari suatu equipment akan berhenti operasi dan gagal untuk melakukan operasional produksi. Nah, kami mempunyai target atau punya challenge bagaimana tidak terjadi corrective maintenance, yaitu dengan meningkatkan kegiatan preventive maintenance, baik dari sisi predictive maintenance atau predict maintenance, serta melakukan maintenance improvement. Karena ketika terjadi corrective maintenance, kami dicatat berarti mempunyai kegagalan dalam hal memaintain suatu peralatan. Kami coba filosofikan gambar dari greenfield versus brownfield. Kalau rekan-rekan mungkin bisa lihat sebelah kiri ada visualisasi greenfield di beberapa lokasi, mulai dari electrical panel distribution, power generation, dan electrical transformer yang notabene masih baru, yang notabene masih tertata dengan rapi mengikuti standard and code construction. Kalau kita lihat sebelah kanan, ada item brownfield. Item sama, electrical panel distribution, power generation, atau electrical transformer. Yang notabene merupakan konstruksi yang sudah dilakukan dari periode lama, di mana banyak finding yang terjadi adalah unstandard construction atau fasilitas yang tidak lengkap untuk protection operation. Nah, di sini kami mengangkat atau mengkerucutkan bahwa pentingnya predictive maintenance untuk lokasi brownfield. Karena apa? Kita sudah lapangan tua, mempunyai fasilitas yang sudah cukup berumur, harus sering kita lakukan prediktif atau harus sering kita lakukan pemeriksaan secara berkala. Nah, maintenance planning for brownfield, kita mencoba mengategorikan ada 3, predictive maintenance, preventive maintenance, dan maintenance improvement. Di mana kalau kita lihat di slide ini, bahwa kami memberikan tanda forbidden untuk kegiatan corrective maintenance, di mana kami diberikan target untuk tidak boleh terjadi corrective maintenance. Nah, item sini kita pilih predictive maintenance. Nah, kegiatan predictive maintenance ada beberapa teknik. Pertama, vibration monitoring, kedua, termografi, ketiga, tribologi, keempat, visual inspection, kelima, ultrasonic, dan keenam, saya tambahkan others. Ini saya coba merujuk dari Kate Mobley tentang maintenance. Saya coba bahas satu persatu tentang kegiatan vibration monitoring. Saya yakin mungkin teman-teman dari praktisi perusahaan-perusahaan lain sudah sering melakukan ini. Namun dari teman-teman yang sedang kuliah, kita coba filosofikan seperti ini. Protecting equipment atau benda berputar itu ada kegiatan yang dilakukan di dalam suatu equipment tersebut. Kita filosofikan atau kita visualisasikan sebuah elektrik motor di mana terdapat fasilitas stator dan rotor yang berputar. Ada fasilitas bearing juga, di mana kegiatan berputar itu akan menimbulkan suatu getaran. Semakin kencang atau semakin tinggi speed yang dihasilkan, otomatis akan memunculkan noise dan vibration. Nah,
Vibration itu yang harus kita jaga agar tidak menimbulkan vibration yang tinggi. Ketika tinggi bisa menyebabkan kegagalan operasi dari equipment tersebut. Nah, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah melakukan kegiatan vibration monitoring. Nah, saya coba mengklasifikasikan ada 2 metode, ada yang portable dan fixed system. Untuk portable, saya visualisasikan dengan menggunakan unit salah satu produk yaitu SKF. Kita bisa melakukan analisa untuk getaran yang ditimbulkan dari suatu peralatan berputar. Contohnya dalam gambar ini adalah electric motor. Atau fixed system. Contoh kita di kilang yang pernah saya jumpai yaitu di PT Badang ataupun di PPGJ menggunakan vibration monitoring system menggunakan produk Bentley Nevada, di mana sensor itu tertanam atau terpasang di dalam fasilitas tersebut sehingga bisa diukur, bisa diketahui vibration yang dihasilkan dari perputaran fasilitas tersebut. Tujuannya apa vibration ini? Agar kita mengetahui kondisi kelangsungan benda berputar tersebut. Jika kita tidak bisa memonitor dan terjadi kegagalan atau misalignment sehingga kegagalan operasional itu terjadi, nah itu menjadi salah satu tantangan bagi kami agar tidak terjadi corrective maintenance. Selanjutnya, termografi. Hal yang common yang sering dilakukan untuk beberapa operasional kita. Kami di lapangan-lapangan yang sudah mature menggunakan fasilitas thermal imager ini untuk mengetahui beberapa operasional dari fasilitas contoh electrical equipment. Kami menggunakan untuk jointing kabel atau fasilitas trafo. Tujuannya apa? Untuk mengetahui operasional dari trafo tersebut. Apakah dalam kondisi high temperatur atau temperatur yang masih wajar. Jika ditemukan kondisi-kondisi yang abnormal, itu menjadi salah satu finding kami atau opportunity for improvement untuk melakukan perbaikan agar tidak terjadi korektif. Sehingga dari data prediktif ini, kita jadikan itu menjadi salah satu strategi maintenance untuk melakukan plan maintenance, bukan unplanned. Sehingga lebih baik kita menonaktifkan sesuatu dengan terencana, daripada kita jatuh dahulu sebelum terencana. Dan termografi ini lagi sering digunakan untuk kondisi COVID ini, karena prinsipnya adalah mengukur atau membaca kondisi perbedaan temperatur, baik kalau di elektrik motor ataupun di trafo, diketahui ada perbedaan panas energi gelombangnya yang bisa diukur oleh thermal imager. Selanjutnya adalah tribologi. Tribologi atau bahasa umumnya greasing. Kita melakukan pelumasan. Di awal saya sampaikan bahwa sesuatu benda berputar, ada contoh di gambar ini adalah elektrik motor. Benda berputar harus dilakukan greasing, dilakukan analisa vibration. Selain vibration, kita harus juga memberikan pelumasan. Karena apa? Benda berputar akan terjadi koefisien gaya gesek, di mana kita harus memberikan pelumas agar tidak terjadi kondisi yang panas, high temp. Itu untuk fasilitas elektrik motor atau pompa. Di satu sisi, di fasilitas valve atau control valve ataupun shutdown valve, kita memberikan greasing atau melakukan kegiatan greasing ini tujuannya apa? Agar kegiatan buka tutup open close dari valve ini dapat beroperasi dengan maksimal. Karena apa? Umumnya ketika tidak di greasing, fasilitas control valve atau shutdown valve sering mengalami stuck atau kalau bahasa Jawanya cekat, tidak bisa bergerak karena kering, tidak ada pelumas. Nah, selanjutnya kita lakukan visual inspection. Visual inspection, kalau saya katakan pekerjaan ringan tapi memberikan suatu benefit yang besar. Visual inspection, kita bisa melakukan pengecekan atau pemeriksaan secara visual, baik dari noise, ataupun kita melakukan pengukuran. Contoh, kalau di electrical, kita mengukur fase R, ST-nya. Kedua, kita ketika di pneumatik, kita melakukan leak test, apakah ada kebocoran dari operasional dari pneumatik.
Ultrasonik. Ultrasonik umumnya yang dilakukan untuk kondisi-kondisi lapangan tua adalah kita melakukan pemeriksaan ketebalan, thickness. Thickness untuk fasilitas static equipment, contoh pipa atau bejana bertekan. Kenapa harus dilakukan ultrasonik atau kita sebut pemeriksaan ketebalan? Karena beberapa fasilitas static equipment mempunyai umur, lifetime dari equipment tersebut. Dan semakin lama dioperasikan, semakin banyak penipisan dari material baja tersebut. Sehingga dengan kegiatan prediktif melalui pemeriksaan ketebalan atau thickness, tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana material tersebut apakah masih layak untuk dioperasikan atau tidak, dengan prinsip ultrasonik. Nah, di others ini saya memberikan contoh bahwa seringkali di lapangan-lapangan tua ada fasilitas yang tidak terlengkapi. Hal kecil yang juga memberikan impact yaitu pemeriksaan grounding. Karena kami fasilitas kami berada di ruang terbuka dan umumnya bersinggungan dengan warga-warga sekitar. Fasilitas grounding adalah fasilitas yang wajib kita periksa. Karena apa? Tanpa grounding akan terjadi potensi kegagalan operasi. Karena apa? Ketika terjadi hujan besar atau petir, tidak ada penghantar yang bisa menghantarkan perbedaan electrical ini untuk ke bumi. Sehingga grounding check adalah salah satu item yang harus kita lakukan pemeriksaan. Kita lakukan juga voltage and ampere check. Karena beberapa operasional kami beroperasi dengan kondisi lokasi yang jauh, di mana ada drop tegangan, di mana power balance menjadi salah satu item utama yang harus kita pastikan untuk operasional di lapangan. Selanjutnya, kami visualisasikan atau kami berikan contoh tightening bolt and nut. Hal kecil yang mungkin suka dilupakan, namun hal ini memberikan suatu efek yang besar. Kami coba boleh bercerita, kami pernah kondisi menemukan suatu elektrik motor beroperasi dengan baik, namun muncul panas dari thermal imager. Diketahui bahwa adanya kondisi bolt and nut yang tidak dalam kondisi tightening, kondisi yang kuat, sehingga kita harus melakukan planned maintenance atau maintenance yang terencana dengan melakukan tightening bolt and nut-nya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan dengan thermal imager, tidak ada kondisi yang abnormal. Jadi tightening bolt and nut baik dari sisi elektrik motor, panel, ataupun beberapa equipment itu menjadi hal utama. Karena apa? Ketika kondisi tersebut tidak bisa kita cegah, akan menyebabkan kegagalan operasi. Saya coba simpulkan bahwa dengan kondisi brownfield, kita butuh kondisi yang stabil dan effort maintenance yang besar. Kenapa? Lapangan tua kita harus merawatnya lebih ekstra agar tidak terjadi kegagalan. Predictive maintenance is one of the way to avoid corrective maintenance. Kami memvisualisasikan atau berfilosofi dengan predictive maintenance adalah salah satu jalan untuk mencegah corrective maintenance. Kami menggalakkan bagaimana sedini mungkin atau sedikitnya untuk terjadi corrective maintenance atau CM. Maintenance planning is the good way to develop maintenance planning, maintenance execution with minimum stock level spare part. Dengan perencanaan maintenance yang baik dan suatu sistem yang baik, kita bisa melakukan eksekusi maintenance dengan baik dan tentunya didukung dengan minimum stock level spare part. Karena rencana kita bagus, eksekusi kita bagus, tapi spare part kita tidak dukung, pekerjaan maintenance tidak bisa berjalan dengan baik. Mungkin sedikit sharing perihal predictive maintenance pada fasilitas brownfield, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kurang berkenan, atau jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, monggo persilakan Pak Dhani, mungkin selaku moderator. Baik, terima kasih Mas Febri. Kali ini kemudian setelah ini kita buka sesi tanya jawab. Mohon untuk kalau bisa angkat tangan, tapi kalau enggak mungkin bersuara nanti saya yang
buat urutannya siapa dulu. Monggo disilahkan. Langsung saja untuk bertanya. Pak Yulius sudah duluan ini. Monggo Pak Yulius. Oke Mas, mau nanya nih Mas. Tadi kan Pak, siapa Pak? Mohon izin Pak Yulius Mas. di dulu perkenalan dulu singkat dari mana begitu. Saya WFH nih jadi halo. Iya Pak. Saya Julius dari Indonesia Power Mas. Oke. Dulu di pemeliharaan, pernah juga di predictive maintenance juga pernah. Saya tertarik tadi waktu bahas mengenai mengenai pemakaian CMMS, Computerized Maintenance Management System. Kalau di Pertamina pakainya MySAP ya. Iya, benar Pak. Itu kalau idealnya data itu sampai berapa tahun Mas disimpan Mas? Oke. Itu yang pertama. Satu lagi boleh Pak? Satu lagi. Boleh. Satu lagi ini yang tadi tentang grounding. Yeah. Kita itu pernah ada masalah ini grounding kita untuk switchyard itu dicuri Mas, dicuri orang gitu. Nah, maksud saya gini, dampak terburuk apa yang terjadi bila grounding suatu peralatan itu diambil atau hilang lah, seperti itu. Terima kasih Mas, itu aja Mas. Oke, monggo langsung. Oke, terima kasih Pak Yulius sebelumnya untuk atensinya juga. Satu, saya coba sharing bahwa di Pertamina, baik Persero ataupun anak perusahaannya menggunakan MySAP, kebetulan centralized untuk maintenance. Tidak hanya maintenance, baik dari sisi finance ataupun operasional menggunakan MySAP. Dan kita menggunakan salah satu aplikasi untuk maintenance. Lalu data penyimpanan seperti apa? Bahwa di sistem MySAP tersebut, yang kita lakukan adalah, contoh, kita beri contoh gini Pak, data penyimpanan itu akan terrecord dan bisa kita mutakhirkan. Contoh, saya mau melakukan kegiatan preventive maintenance. Oke. Saya mengagenda di MySAP muncul kegiatan maintenance tanggal 10 April harus dilakukan. Oke. Dengan work order dan job ticket ABCD. Itu menjadi work order kami untuk bekerja di lapangan. Itu akan tersimpan, work order dan notifikasi. Lalu setelah pekerjaan itu selesai, saya eksekusi, atau setelah kami lakukan, kita akan melakukan close job atau technical completion report. Nah, dari situ, secara sistem akan terclose, tapi secara database masih tersimpan. Dan pengetahuan saya itu bisa sampai 5 tahun. Karena kita bisa nge-trace kegiatan apa saja maintenance yang dilakukan dari beberapa tahun yang lalu. Dan spare part apa saja yang sudah kita keluarkan untuk pekerjaan tersebut. Jadi, pengetahuan saya, mohon maaf jika ada yang kurang tepat, secara 5 tahun sampai 7 tahun kita masih punya data yang kita lakukan maintenance dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu saya bilang salah satu keunggulan dari MySAP adalah bisa merecord kegiatan maintenance kita. Dan kebetulan di tempat kami, MySAP sendiri kita utilisasikan sebagai raport pekerjaan kami setiap tahun. Jadi, apa yang kita lakukan setahun ini PM berapa kali, dan berapa kali terjadi corrective maintenance. Jika semakin banyak CM, berarti kita gagal dalam melakukan maintenance. Nah, ini menjadi, kalau saya bilang, raport kita, setiap orang maintenance di sini adalah meminimalisir terjadinya corrective maintenance. Sehingga di sini kita menggalakkan bagaimana meningkatkan kegiatan PM dan PDM secara berkala, dengan kondisi fasilitas-fasilitas yang sudah tua. Itu sih. Untuk pertanyaan kedua, grounding jika dicuri. Oke. Bagi kami yang mungkin kebetulan sebelum saya di Jawa, saya di Kalimantan Timur, kasusnya sama. Pertamina EP atau perusahaan yang sifatnya bersinggungan dengan warga lain itu, mohon maaf, sering sekali terjadi kegagalan operasional gara-gara material atau equipment yang dicuri oleh warga. Lalu dampaknya apa? Dampaknya jika itu critical equipment, contoh kabel, pernah ada kasus di lokasi lain, kabel LV, low voltage, atau kabel medium voltage,
itu bisa dicuri. Karena beberapa, ya mohon maaf, pelaku-pelaku lebih pintar untuk mengelabui. Dan itu dampaknya berbahaya. Dampaknya kita tidak bisa mengirim suplai listrik, dan itu gagal operasi. Jadi apakah bahaya? Sangat bahaya. Lalu dengan case grounding, apakah berbahaya? Sangat berbahaya. Ya. Karena ketika, mohon maaf, saya coba menganut Pak Zoro, penghantar petir adalah menghantarkan petir ke dalam bumi. Sehingga jika tidak ada fasilitas grounding, tidak bisa ada fasilitas yang menghantarkan ke bumi, lalu mereka akan menghantarkan kemana? Nah, itu menjadi salah satu potensi bahaya di beberapa fasilitas produksi. Gitu. Jadi, grounding, earthing, bonding adalah salah satu item yang wajib kita concern. Saya ambil contoh bonding. Ada satu lokasi pernah terjadi spark, kebakaran, karena tidak ada bonding yang terpasang antar flanges. Nah, bonding sendiri digunakan untuk menjaga ketika kita membuka flanges, ada ion atau perbedaan atom yang lompat, bahasa gampangannya, itu masih bisa ditahan oleh bonding. Itu sih. Jadi saya katakan bahwa sangat berpotensi bahaya jika kita tidak melengkapi suatu peralatan itu dengan baik. Mudah-mudahan bisa menjawab, Pak Julius. Oke, matur suwun Mas. Sedikit menjawab pertanyaan nih. Terima kasih. Masih ada lanjutannya Pak Julius? Enggak, udah cukup Mas. Oke. Dani. Baik, terima kasih Pak. Ini berikutnya Mas Ahmad Zainuddin, silakan. Mas Ahmad Zainuddin, silakan. Rizka Jaludin atau Ahmad Jaludin, Pak? Mas Ahmad. Halo. Ini tangannya Mas Ahmad soalnya. Oh, Mas Ahmad. Iya, terima kasih Pak Dani. Oke, siap. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Jaludin dari angkatan 2011 Teknik Fisika ITS. Ya, mau menanyakan sebenarnya kira-kira standar bonding sama grounding itu kan kebanyakan misalnya kita kan bonding atau grounding yang ke earthing box itu kira-kira standarnya itu harus dipasang di mana saja. Terus yang kedua, kira-kira kalau misalnya di sana misalnya tidak ada bonding atau grounding, kira-kira efeknya itu ke sistem itu seperti apa? Kayak gitu. Oke, terima kasih. Itu aja dulu. Oke. Monggo, Mas. Ya, saya catat dulu, Pak. Mas Zainuddin pakai coverall dari mana, Mas Zainuddin? Saya dari Wisgasindo, Pak. Oh, Wifgas. Iya, lagi project di Merakes, di Saipem. Oh, Saipem. Oke. Pak Dani izin menjawab teknik instalasi perihal grounding dan bonding. Oke. Saya boleh sampaikan, mohon maaf untuk teknik instalasi saya mungkin tidak bisa menjawab secara detail karena saya pun masih mendalami ilmu earthing ya. Kemarin sempat belajar sama Pak Zoro bahwa teknik instalasi saya coba jawab yang saya tahu. Jadi mohon maaf jika ada yang kurang tepat atau mungkin ada yang ingin merevisi jawaban saya. Bahwa teknik instalasi kita pasang grounding atau earthing atau bonding. Satu, fasilitas apa saja yang mau kita lindungi? Pertama, di suatu area. Contoh misalnya teman-teman Wifgasindo melakukan pemasang metering skid. Contoh, sistem alat ukur serah terima, metering. Metering secara fasilitas tidak posisi tinggi. Karena jika kita bicara petir adalah menyerang atau menyentuh pada posisi-posisi bangunan yang tinggi. Nah, contoh kalau metering, kita memasang earthing, bonding, itu harus kita bedakan mana peralatan instrumen dan mana peralatan elektrikal. Itu harus kita bedakan. Oke, itu yang filosofinya harus kita pahami. Kedua, pastikan di area tersebut sudah ada lightning protection. Nah, itu utama dulu. Kita pasang di mana, kita harus ketahui dulu apa yang mau kita lindungi. Apakah ada bangunan yang lebih tinggi dari fasilitas yang kita lindungi? Dan fasilitas yang tertinggi itu berapa meter? Nah, kita harus menghitung prinsip menggunakan spherical formula, yaitu kalau saya bilang hitung berapa jari-jarinya, jangkauan
suatu penghantar petir di atas itu untuk menyerap petir yang merambat. Itu harus kita ketahui. Jadi pertama, apa yang mau kita lindungi? Kedua, bangunan tertinggi itu seperti apa? Ketiga, ada fasilitas apa aja? Nah, contoh, tadi ada fasilitas electrical, ada fasilitas instrumen, ada fasilitas piping. Piping, hubungannya apa? Piping kita concern dengan pemasangan bonding antar flanges. Kedua, grounding atau dari peralatan instrumen. Teman-teman mungkin di lapangan sering melihat ada kabel hijau dan kuning. Itu adalah fasilitas proteksi untuk fasilitas instrumen sendiri. Dan itu dialirkan di ground box sendiri. Nah, di fasilitas metering juga ada fasilitas power. Nah, power sendiri juga harus punya fasilitas earthing sendiri yang difasilitasi oleh ground box sendiri. Kenapa? Electrical dan instrumen punya power yang beda. Instrumen menggunakan 24 volt DC, tapi kalau power supply untuk electrical arus kuat menggunakan 220, 380. Secara perambatan pasti berbeda. Nah, itu harus kita concernkan. Mungkin detailnya nanti Pak Dhani bisa kita buka kelas sendiri khusus penghantar petir, Pak. Jadi kalau saya sering di revisi, bukan penangkal. Dia bukan menangkal, tapi menerima dan dihantarkan ke dalam bumi. Itu filosofinya. Oke. Boleh apa namanya? Ini kelihatannya kan lebih ke arah offshore ya, kayak gitu. Kira-kira kalau misalnya untuk offshore itu akan bahan bangunannya kan dari besi semua. Kira-kira kalau misalnya ada petunjuk-petunjuk khusus atau standar-standar, mungkin saya bisa apa namanya follow kayak gitu. Apakah ada seperti itu? Mungkin untuk angkat api atau apa kayak gitu. Oke, Mas Zainuddin, jika tidak keberatan, kita boleh buka jalur pribadi untuk penghantar petir. Mungkin Pak Dhani yang saya coba sharing yang saya pelajari. Jadi, karena jujur, hal kecil yang bisa jadi memberikan impact yang besar, Pak, penghantar petir itu. Hal sepele yang mungkin, nggak ada penangkal petir, nggak ada earthing-nya, nggak ada bonding, nggak ada grounding-nya. Ternyata tiba-tiba rusak. Karena apa? Short, nggak ada grounding, tiba-tiba kena petir, nggak bisa dioperasikan lagi. Mungkin kalau nggak keberatan Mas Zainuddin, kita bisa japri, saya akan coba share beberapa materinya atau informasinya di luar grup ini. Ya, terima kasih banyak Pak Febri. Sama-sama Mas Zainuddin. Sampun, Mas Ahmad. Sampun, terima kasih Pak Dhani. Terima kasih. Monggo berikutnya Pak Faisal Maulana ini mau bertanya. Silakan Pak. Halo Mas Febri. Halo, ini Pak Faisal Maulana yang mana nih? Tolong. Ini kayaknya pembicara kita berikutnya ini. Apa Kahima? Saya mau nanya ke predictive maintenance-nya. Tadi kan diberikan contoh terkait vibration dan kawan-kawannya. Boleh nggak dikasih contoh? Contoh kan predictive maintenance ini kayak kita menjadi dukun sebenarnya. Kita mencoba melakukan sebuah maintenance action sebelum benda itu rusak. Nah, kapan kita tahu benda ini akan rusak? Dari metode-metode disampaikan, kayak vibration monitoring, kondisi seperti apa yang kita harus melakukan maintenance, dan kira-kira kapan nih dari kita maintenance sampai kegagalan? Berapa flight cycle, berapa cycle lagi atau berapa hours lagi? Boleh dikasih contohnya seperti itu, Mas. Terima kasih. Mas Faisal, ini videonya mana? Saya udah lama gak ngeliat Mas Faisal. Belum mandi, Mas. Oke, saya coba menjawab pertanyaan yang disampaikan. Kondisi apa yang harus kita lakukan? Oke, saya ambil contoh, ada namanya satu produk CSI untuk vibration monitoring analyzer. Itu saya sebut kayak iPad berjalan lah. iPad berjalan di mana ada sensor. Ada beberapa probe yang kita pasang di satu peralatan rotating equipment. Contoh, mohon maaf Pak Dini, saya sebut ambil merek ya, satu CSI. Saya coba belajar bahwa di CSI tersebut kita bisa mengetahui analisis kurvanya dari operasional equipment tersebut. Nah, dari analisa tersebut, kondisi apa yang kita lakukan? Nah, dari situ kita
beberapa teman-teman yang mechanical rotating atau teman-teman elektrik atau instrumen sudah dibekali oleh beberapa pedoman untuk melakukan decision. Kondisi ini, analisis ini yang harus dilakukan perbaikan atau penggantian bearing atau melakukan greasing atau rewinding. Contoh kedua, pernah case terjadi di electrical adalah kita melakukan pemeriksaan atau prediktif dengan melakukan thermal imager pada trafo. Diketahui temperatur dari salah satu fase itu sangat tinggi, lebih tinggi. Dan kita coba melakukan request untuk planning maintenance. Kita lakukan shut off dulu atau kita shutdown sementara. Kita lakukan pemeriksaan, ternyata tightening bolt nut-nya kendor. Nah, di situ ketika ada kondisi yang abnormal, kita harus melakukan eksekusi as soon as possible. Karena apa? Jika kita menunggu life cycle beberapa periode, akan menyebabkan potensi kegagalan. Jadi kita bayangkan ketika terminasi kabel di suatu trafo, ternyata dari predictive maintenance menggunakan thermal imager temperaturnya tinggi, dan kita tidak eksekusi, berarti kita memberikan celah bahwa arus atau tegangan yang mengalir di trafo itu, panas yang dihasilkan akan menyebabkan kegagalan atau spark, dan itu kita harus kita hindari. Gitu. Nah, contoh lain lagi, untuk kegiatan maintenance genset, atau teman-teman mechanical untuk melakukan PM, penggantian oil loop filter, penggantian fuel filter, oil filter, itu dilakukan secara periodik. Nah, PDM-nya adalah melakukan pemeriksaan running hour dan noise yang dihasilkan atau vibration yang dihasilkan oleh genset. Nah, contoh di sini kami menggunakan fasilitas dengan tim Trakindo. Per 250 jam atau per ada top overhaul, ada general overhaul, di mana kita melakukan pemeriksaan apakah fuel filternya terpenuhi, ataukah ada kendala dalam hal pengaliran oli atau fuel saat operasi. Itu diketahui dari apa? Ada di genset kita mungkin melihat ada kondisi overheating, ada kondisi over voltage atau over current. Nah, itu menjadi parameter kita. Secara tidak langsung jadi prediktif kita, oh ini ketika ada kondisi ini, ada abnormal, berarti kita harus melakukan pemeriksaan. Nah itulah salah satu metode yang harus kita lakukan di lapangan. Mudah-mudahan bisa menjawab, Mas Faisal. Izin lagi Pak Dhani. Monggo silakan terus Mas. Follow up. Jadi sebenarnya itu apakah dia data driven? Artinya ketika dilakukan inspeksi, dikoleksi data, ada data, dan berdasarkan data ini baru ditetapkan predictive maintenance, atau dia ketika dilaksanakan inspeksi, ditemukan finding, langsung direktifikasi. Jadi yang mana? Atau yang data driven kah? Atau yang hasil inspection langsung on the spot diperbaiki? Okay. Kalau saya sampaikan bahwa setiap company atau setiap departemen punya kebijakan rules masing-masing. Nah, kalau kami ambil contoh di tempat kami coba lakukan prediktif setiap bulan. Tujuannya apa? Karena operasional kami operasional 24 jam non-stop. Prediktif tujuannya adalah untuk melakukan pemeriksaan secara berkala. Nah, dari situ kita melakukan trending setiap bulannya. Apakah ada abnormal? Nah, jika ada kondisi yang abnormal, itu menjadi planning kita untuk melakukan maintenance yang harus terencana. Namun di satu sisi di MySub pun kami juga sudah memiliki program untuk preventive maintenance yang secara periodik. Contoh elektrik motor atau pompa sudah beroperasi berapa jam? Jam sekian tanggal 6 April. Sekarang tanggal 7 April. Tanggal 7 April sekian running hours. Nanti di bulan atau tanggal berapa sudah muncul di MySub notifikasi, oke, ini jadwal untuk melakukan preventive maintenance. Nah, itu udah running base juga. Jadi, saya sampaikan bahwa tergantung policy atau kebijakan dari masing-masing company, atau strategi maintenance-nya seperti apa, gitu, Mas Faisal. Oke, baik. Terima kasih, Mas Febri. Sukses Sama-sama. selalu. Sehat selalu. Ya, siap, matur nuwun Mas Faisal. Monggo ada lagi yang ingin bertanya? Ya, saya sambil menunggu penanya, saya cuma ingin komentar. Belum pernah saya temukan ada dukun pakai data untuk memprediksi. Biasanya kalau pakai data itu bukan dukun namanya.
karena ujungnya data. Nah biasanya maka dia akan bermain di matematika atau di statistika untuk memprediksi tadi itu, karena memang baik itu secara time series berfungsi sebagai waktu, biasanya pakai itu, atau yang non time series yang bukan berdasarkan waktu, itu juga bisa dilakukan peramalan, prediksi kejadian apa ke depannya. Contohnya ya yang sedang hot ini mengenai wabah ini sekarang. Pada prinsipnya semuanya memiliki asumsi, dan demikian pula di industri saya kira dengan parameter dan besaran-besaran fisiknya yang diukur, yang diambil datanya, yang dikumpulkan sampai 5 tahun tadi katanya Mas Febri, itu bisa dipakai untuk memprediksi, dan memang kita bukan dukun. Nah, cuman ada sedikit yang menarik tadi seperti singgung Pak Faisal tadi itu adalah apakah dia harus data driven? Bisakah misalnya kita memprediksi tanpa adanya data? Nah, ini pertanyaan yang besar yang pernah kami juga kerjakan di laboratorium. Kita tidak bisa memungkiri bahwa banyak industri yang mungkin belum menerapkan tertib untuk mengumpulkan data untuk seluruh operasional, aspek operasionalnya. Nah, kemudian kami secara statistik bertanya waktu itu, kalau seandainya datanya belum ada, bisa tidak kita buatkan prediksi tadi itu, dan ternyata bisa. Sayangnya ini nggak ikut ya, salah satu tugas akhir waktu itu, saya dengan Mas Yudhistira, saya lupa tahun berapa, waktu itu kami kerjakan di geotermal di Kamojang. Waktu itu memang tidak ada datanya banyak yang hilang, tidak terekam dengan baik, sehingga kami lakukan beberapa istilahnya dengan teknik sparse begitu ya, jadi connecting the dots, jadi dotnya nggak ada gitu, kita kira-kira lah gitu. Nah sehingga dia bisa memberikan prediksi mungkin dengan ketelitian tidak sebaik jika dia datanya diambil secara rutin, kemudian disimpan secara rapi seperti yang mungkin di Pertamina maupun perusahaan besar lainnya yang sudah memiliki prosedur tetap mengenai data ini tadi. Oke, itu saja sih tambahan dari saya. Sambil menunggu mungkin ada pertanyaan yang lain, monggo. Terima kasih Pak Rizky buat sharingnya. Wah, Mbak Rizka nih, penyaji pertama kita ini mau bertanya, monggo. Halo Mas Febri. Halo Rizka, sehat selalu ya? Ya Mas, saya tertarik nih, ternyata Mas Febri bergelut di elektrikal juga ya. Iya. Sedikit mau nanya Mas terkait dengan maintenance planning. Kebetulan kan di tempat saya juga ada nih maintenance planning. Terkait pembuatan work order, itu minimal H-min berapa sih kita harus membuat work order untuk standar di Pertamina? Memang setahu saya sih masing-masing perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Nah, contoh kalau di tempat saya itu H-5 untuk pembuatan work order seperti itu sebelum dilakukan pekerjaan maintenance. Kebetulan kami juga menggunakan SAP, jadi semua data maintenance yang sudah dikerjakan itu sudah terintegrasi di sistem. Jadi sewaktu-waktu kita ada historical data, itu diperbaiki kapan, maintenance-nya kapan, dan kapan akan dilakukan overhaul seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua mengenai grounding. Mungkin sharing aja Mas ya. Tahu saya grounding itu diklasifikasikan menjadi 2, yaitu untuk electrical equipment grounding sama penangkal petir. Jadi kalau di tempat saya itu penangkal petir khusus, grounding itu khusus. Nah, untuk grounding itu khusus untuk semua peralatan equipment elektrik yang dijadikan satu, itu masuk ke dalam grounding. Tapi kalau penangkal petir itu khusus untuk melindungi equipment yang berada di luar atau di gedung. Nah, itu untuk penginstalannya pun atau instalasinya itu kita harus merujuk kepada puil-puil tertentu. Kita berada di zona apa, zona A, zona B, zona C, atau zona D, seperti itu. Tapi untuk grounding sendiri, setahu saya itu juga diklasifikasikan menjadi 3, yaitu untuk peralatan equipment high voltage, low voltage, sama special grounding. Nah, untuk special grounding di sini,
itu seperti untuk instrumen dan PLC. Itu namanya disebut sebagai special grounding. Itu aja sih Mas, sebatas sharing. Tapi untuk yang pertanyaan saya yang pertama aja, Hamin berapa sih kita perlu melakukan pembuatan work order sebelum mengimplementasikan kegiatan maintenance? Oke, terima kasih Rizka sebelumnya. Ya. Selamat siang Pak Diki Erwin, Pak Diki Edwin, Pak Diki nih. Oke, Mbak Rizka, saya coba jawab bahwa sebelumnya Mbak Rizka, saat ini di perusahaan apa Mbak? Krakatau Posko Mas, di maintenance juga. Oh, oke. Oke, saya coba jawab bahwa berapa hari sebelumnya kita melakukan release order. Jadi gini, kalau tadi kita sampaikan bahwa di maintenance itu kita di lapangan tua, brownfield, adalah challenge-nya yang tadi disampaikan Pak Dani, kita data itu masih banyak yang tidak lengkap. Oke, jadi kalau saya sampaikan, tahap sekarang yang setahun kemarin adalah kita mencoba mendevelop database dulu. Karena tanpa database kita tidak bisa merilis suatu work order. Itu yang mungkin yang kata kuncinya. Jadi ada beberapa perusahaan, tapi ketika kita berhadapan dengan kondisi yang brownfield, lapangan tua, itu sangat amat susah untuk kita melengkapi database-nya. Nah, dari database itu kita masukkan di MySAP. Dari MySAP itu baru kita rilis work order. Berapa lama sebelumnya? Nah, itu ketika data itu sudah ada, kita sudah punya di MySAP, sudah akan rilis sendiri. Itu umumnya nanti di teman-teman planner akan muncul H-3 sebelumnya. H-3 itu sudah menyiapkan work order, di mana H-3 kita sudah dapat H-3 atau beberapa kali kita kejadian H-1 kita dapat work order. Karena apa? Lokasi kita kebetulan lokasi-lokasi yang terpencar. Kalau di EP itu kan lokasi terbuka dan lokasinya terpencar, tidak cluster. Kalau saya lihat kayak Krakatau itu kan di cluster satu plan. Tapi kalau kayak EP mungkin hampir sampai ke Kamojang. Jadi sifatnya per area, per distrik. Nah, itu kendalanya adalah kami harus menyesuaikan kondisi ketika pumping unit harus dilakukan maintenance. Kita bisa ikut kegiatan maintenance. Jadi kadang-kadang work order yang kita terima kadang meleset karena apa? Menyesuaikan operasional di lapangan. Cuman kalau yang di cluster atau seperti kayak kilang, itu sudah terjadwal. Biasanya H-3 kita sudah keluar work order, kita lengkapi dengan permit work, baru kita eksekusi dan persiapkan spare part. Seperti itu. Terjawab mungkin Rizka? Iya Mas. Nah, ya, mungkin yang tadi grounding, terima kasih buat sharingnya ya, karena tadi saya bilang ada grounding, earthing, bonding, lightning, protection, dan mungkin ya itu tadi saya mungkin sempat merevisi, tidak ada kalimat penangkal ya. Kalau mungkin kata si ahlinya lightning, Pak Zoro menyampaikan penghantar petir, karena kita tidak menangkal, tapi menghantarkan petir itu sendiri gitu. Nanti mudah-mudahan Pak Dani bisa kita buka kelas sendiri Pak, mungkin ngajak teman-teman dari tetangga Pak Margo mungkin, karena penghantar petir dan proteksi petir itu juga sangat penting. Cukup Mbak Rizka? Oke, jadi intinya karena ini memang kondisinya yang udah tua ya Mas ya. Jadi itu kalau itu kita mau terjadwal agak susah ya. Ya, jadi saya akui bahwa lapangan-lapangan yang sudah mature adalah mendevelop database. Mau sebagus alat kita atau sebagus kita, tapi kalau kita tidak punya database, tidak bisa jalan maintenance kita. Jadi kita develop database kita, baru kita bisa tata bertahap dan bisa tahu trending analisanya seperti apa. Kita mungkin tadi bukan dukun, tapi kita menganalisa anomali yang terjadi dari setiap operasional itu sendiri. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama Rizka, sehat selalu di sana. Terima kasih. Monggo, mungkin ada penanya berikutnya. Menarik mengenai brownfield. Kalau dengan yang greenfield sudah pernah membandingkan, Mas Febri? Tantangannya selain ketiadaan data tadi itu. Kalau kebetulan kita di sini ada brownfield dan greenfield, Pak. Kebetulan saya bilang PPGJ, Proyek Pengembangan Gas Jawa, mungkin yang dulu
teman-teman IKPT itu construction di sini, itu saya sebut brownfield. Tantangan kedua adalah, mohon maaf, nggak semua proyek, ya tanpa mendiskriminasi, tidak semua proyek berjalan mulus. Tantangan terbesar kita, data sheet itu kadang juga ada yang miss. Ada yang miss typo, ada yang miss, ya rata-rata miss typo atau misallocation tag number. Itu menjadi PR pertama kita. Jadi, cek PAN ID, cek database data sheet. Kedua, wiring itu perlu. Dan PR kami, tantangan kami waktu kita di BPGJ adalah bagaimana melakukan protection relay, gitu Pak. Jadi kasus yang sering terjadinya trip ketika proteksi berjalan. Ternyata usut punya usut kita lakukan analisa Pak. Kita mengambil data setiap switchgear, kita simulasikan di etap. Kebetulan kita kerja sama teman-teman Teknosen juga Pak, sama timnya Pak Margo. Kita lihat ternyata data actual kita yang diinput kurang tepat. Nah, sehingga kita lakukan re-input data untuk protection relay. Itu tantangan pertama. Kedua, material. Kita berbicara dengan konten atau komposisi H2S yang sangat tinggi. Pemilihan material sangat-sangat amat berpengaruh. Sehingga ada beberapa case yang kita harus berhadapan dengan H2S konten yang tinggi dan ada change material untuk kelangsungan operasional. Itu sih Pak. Jadi, maintenance kita mulai dari prediktif kita jalankan teratur, preventif, dan juga ada beberapa korektif pasca kelangsungan proyek itu berlangsung. Itu sih Pak. Monggo, mungkin ada yang bertanya. Kalau tidak, saya masih punya beberapa pertanyaan. Selamat pagi Pak Dani. Oh, J. Bu Ratna, monggo. Bu Ratna, Angkatan 84. Saya mau tanya ke Pak Dani aja. Pak Dani, 3 kali saya ikuti Zoom meeting ini ya. Semuanya mengacu pada predictive maintenance kalau tidak salah ya. Yang mau saya tanyakan di TF itu apa ada mata kuliah seperti ini ya Pak? Ini memang mata kuliah Bu. Predictive mata maintenance kuliah, mata ya? kuliah. Ya, pilihan kalau S1. boleh, oke. Kalau boleh tahu itu isinya apa ya Pak? Saya ini soalnya background-nya dosen. J. Menikah Bu, silabus kami mengatakan bahwa predictive maintenance ini kami bagi menjadi, karena dia pertama permintaan dari alumni. Itu dasar kenapa kami adakan perkuliahan ini. Kemudian waktu itu dia masih masuk di mata kuliah reliability statistik. Nah, sehingga waktu itu kami pisah, reliability berdiri sendiri, prediktif berdiri sendiri. Harapannya mereka saling mendukung karena yang reliability ini banyak di matematika statistiknya, sementara di prediktif ini di terapannya. Sehingga banyak mengambil contoh kasus. Nah, kemudian karena kami diminta mengampu mata kuliah ini di laboratorium vibrasi dan akustik, maka kami ambil banyak contohnya itu di vibrasi. Sudah, silakan. Mister rokok, pusing nanti. Pusing ya? Ya, rokok. Nah, karena banyak di contoh di vibrasi tadi, maka kami pun mulai membangun kuliah ini dari contoh kasus di tribologi ada, kemudian di termografi tadi ada yang sudah disampaikan Pak Febrian itu, tapi kami bekerja sama dengan PT Vale. Kemudian yang vibrasi ini banyak. Kalau vibrasi ini karena kami memang juga seringkali mata kuliah ini kami tambahi pengayaannya dengan contoh-contoh kasus dengan proyek yang kami tangani yang kami peroleh dari beberapa perusahaan, mulai dari Pertamina, PJB, dan seterusnya. Belakangan ternyata kalau kami sampaikan di perkuliahan, materi-materi tadi itu, kami melihat mahasiswa juga agak sulit menerima karena apa yang kami sampaikan belum pernah ini tahu lapangannya. Betul sekali. Akhirnya mata kuliah ini kami sampaikan bagaimana kalau yang ambil mata kuliah ini kita bawa ke lapangannya saja. Jadi nanti mereka langsung di pabrik yang menerangkan Bapak Ibu di sana, kemudian langsung ada alatnya, langsung ditujukan sehingga lebih memahami. Cuman qadarullah karena kondisi seperti ini akhirnya jadi balik lagi ke konvensional 2 arah. Cuman masalahnya
sama. Jadi kalau misalnya kami yang bicara kan saya juga gimana ya kan, saya cuman orang proyek kan, kalau di predictive maintenance ini bukan pelaku utamanya. Nah, kalau misalnya Pak Febri atau yang sebelumnya Mbak Rizka itu kan penyampaiannya bisa lebih mantap gitu karena memang pelaku sehari-harinya. Sebabnya kami karena nanti pun di tahun-tahun ke depan ini akan kami kembangkan terus sehingga mata kuliah ini tidak lagi diampu oleh oleh kami. Jadi memang harus praktisi mata kuliah ini. Saya sangat tertarik karena saya ingin mencoba memberikan wawasan ini ke tempat saya mengajar gitu ya Pak ya. Supaya ada muncul mata kuliah baru yang sebetulnya sangat menarik karena mata kuliah ini sepertinya bisa kita terapkan di mana saja, tidak hanya di eksak dan gitu sebetulnya. Kan? Karena dengan prediktif ini kita bisa mencegah ya, mencegah plus memelihara kan gitu ya, mencegah, memelihara sehingga supaya tidak terjadi corrective maintenance atau mungkin gagal apa kan gitu ya istilahnya. Sebelum kejadian kita tunda dulu kejadiannya gitu. Iya, sehingga kalau secara global akhirnya apa yang bisa diperoleh manfaatnya? Menghemat biaya maintenance dan sebagainya supaya tidak terjadi kegagalan produksi dan sebagainya. Baik Pak Dhani dan Mas Febri, terima kasih sangat bermanfaat sekali. Semoga barokah gitu ya. Salam sehat semua. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak, mungkin masih ada komentar, pendapat, pertanyaan kepada Mas Febri. Mas Ki ini biasanya. Atau Mas Diki dulu. Saya Pak Dhani. Mungkin saya dulu sebentar Pak Dhani. Mas Ki, silakan. Oke, terima kasih Pak Dhani. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkatan 2007, teman satu angkatan dari pematerinya ini, Mas Febri. Sekarang dia Pak dosen ini. Pak dosen gareng. Oke, Mas Febri. Ini sebenarnya kan dari tadi saya ngikuti sebenarnya kok beda sekali Mas Febri yang dulu sama yang sekarang. Sekarang itu kalau kok menjelaskannya sangat terunut, sampai saya bingung mau tanya apa, karena udah detail, kalau saya bilang saya sendiri udah paham. Tapi kalau dari sisi mahasiswa kan kadang memang belum istilahnya agak sedikit kurang bisa mengikuti lah, ibaratnya kurang, karena kan berdasarkan pengalaman mahasiswa kan yang belum mengalami langsung atau istilahnya lihat langsung plan-nya seperti apa. Tapi saya tertarik yang pertama terkait yang Mas Febri tadi sampaikan, istilahnya terkait maintenance tapi yang sifatnya improvement. Nah, karena ini kalau saya menurut sepemahaman saya, maintenance yang terkait improvement itu tadi, itu ada hubungannya sangat kuat dengan proses audit dan konservasi energi. Entah di bidang mana saja lah. Jadi pada prinsipnya, kalau setahu saya prinsip dasar penghematan energi atau istilahnya improvement mesin ataupun apa saja improvement, itu yang pertama itu biasanya kan by control. Jadi parameter-parameter kritis di sistem atau plan di apa saja itu dikendalikan supaya efisien. Nah, intinya kerjanya seperti itu. Kemudian yang kedua itu terkait maintenance-nya. Nah, itu tadi yang Mas Febri sampaikan ada prediktif, preventif, korektif. Kemudian yang tadi ada MI tadi, maintenance yang bersifat improvement ini tadi, saya tertarik. Yang sebagai yang dicontohkan Mas Febri tadi ada mungkin nambah kapasitor bank, kemudian mungkin filter, THD, kemudian mungkin. Nah, yang ingin saya tanyakan kalau itu kan terkait elektrikalnya, Mas. Tapi ada pernah istilahnya maintenance improvement, tapi yang sifatnya istilahnya itu modifikasi mesin ataupun plan, bukan di sisi elektrikalnya, tapi modifikasi mesin atau plan yang mungkin bisa dicontohkan Mas Febri, mungkin Mas Febri sudah punya pengalaman, sehingga dia secara sistem dia bisa improve baik sisi efisiensi energi maupun istilahnya produktivitas seperti itu. Itu yang pertama Mas Febri. Monggo. Silahkan langsung ditanggapi.
Terima kasih Bapak Gianto, Pak Garing, teman saya. Sohib saya ini Pak, sohib saya ini Pak. Teman sepenanggungan soalnya. Oke, terima kasih Pak Gianto ya untuk masukannya dan pertanyaannya. Pertama, perihal maintenance improvement. Kalau mungkin saya boleh menanggapi bahwa maintenance improvement ada kaitan dengan audit dan konservasi energi, benar. Namun juga kita related dengan challenge di beberapa lapangan itu kita tidak bisa merubah seperti membalikkan tangan dengan mudah. Jadi butuh effort dan kalau saya bilang ada short term dan long term. Nah, short term ini adalah how to create, how to re-engineering dari suatu existing. Nah, kadang-kadang hubungannya dengan kontrol atau hubungannya juga dengan energi. Lalu, apakah ada contoh modifikasi mesin atau plant di mana itu bisa sistem efisiensi energi? Kalau honestly untuk case ini memodifikasi mesin atau plant sepertinya belum ada, Mas Gianto. Tapi kalau kita merekayasa pola operasi itu ada. Kenapa? Ketika kita memodifikasi suatu mesin atau plant, itu di tempat kami cukup menjadi perhatian. Kenapa kita harus memodifikasi itu? Seberapa urgent suatu equipment tersebut kita modifikasi. Itu. Mungkin yang sering kita lakukan adalah melakukan modifikasi atau merekayasa pola operasi agar lebih efisien energinya. Contoh yang sering kita hadapi adalah bagaimana kita merekayasa pola operasi agar kondisi, kebetulan di Cepu kondisinya panas ya, Pak Gianto. Jadi kadang-kadang kondisi H2O kita cukup signifikan dan itu pengaruh di jual beli kita. Nah, itulah ada pola operasi. Gitu. Mas Gianto, Mas Garing gimana? Apa ada tanggapan? Oke, Mas Febri. Maksud saya itu yang biasanya kan kalau di plan atau di sistem itu kalau misalnya mau istilahnya improvement atau modifikasi itu kan biasanya ada beberapa istilahnya mungkin mengimplementasikan teknologi tambahan, misalnya teknologi recycle, reuse, ataupun istilahnya, tapi itu tetap aja mempertimbangkan dari istilahnya harus rasional dan benar-benar dipertimbangkan optimalisasinya seperti apa. Jadi di tempatnya Mas Ferry tidak ada istilahnya contoh real, istilahnya yang proses istilahnya recycle atau reuse dengan istilahnya saya misalnya kalau ini teknologinya mesin ini saya misalnya steam dari gas lah ibaratnya kayak di teknologi recycle pakai teknologi ini tadi kemudian investasi berapa dari sisi ekonomi instalasi dan sebagainya itu istilahnya layak lah diterapkan dari studi kelayakannya seperti itu. Mungkin ada contohnya mungkin Mas Febri. Kalau seperti itu, kalau saya jawab mungkin di beberapa company ada, Mas Gianto. Tapi kalau mungkin di tempat kami tidak dilakukan. Tapi lebih kepada mengutilisasi suatu hasil atau kondisi yang bisa komersil. Itu mungkin bisa kita lakukan. Contoh, di beberapa lokasi ada kondisi gas yang kita flaring. Sedangkan gas tersebut bisa, mohon maaf, di Jawa kebutuhan konsumen gas cukup banyak. Jadi ada beberapa lokasi yang ketika ada gasnya besar, bisa digunakan dan itu bisa dikomersil. 2 mm, 3 mm, beberapa buyer menggunakan untuk bahan untuk menjadi CNG. Dan itu bisa dikomersilkan. Nah, itu lebih kepada kita memanfaatkan produksi yang tidak terutilize menjadi suatu produksi yang terutilize, mempunyai value, seperti itu. Dan kalau hubungan dengan mesin, ini yang lagi kita coba kerjakan adalah meretrofit atau merevamping dari mechanical governor ke electrical governor, yaitu kondisi kita di lapangan, kita suka kendala dalam hal sinkron power dengan genset. Kita menggunakan PLN dan genset. Kita mempunyai kondisi genset yang sudah lama, di mana masih menggunakan mechanical governor. Nah, mechanical governor kendalanya adalah kita terkendala untuk melakukan sinkron, frekuensinya beda. Sehingga kita merekayasa dengan melakukan maintenance improvement, yaitu melakukan perubahan dari mechanical governor ke electrical governor, agar
dapat kita kontrol, agar dapat kita lakukan pengendalian, di mana ada efisiensi energi yang kita lakukan. Gitu. Mungkin bisa menjawab, Mas Kianto. Oke, terima kasih Mas Febri. Saya pikir cukup jelas, terutama yang tadi yang flare tadi, kemudian di istilahnya tadinya nggak kepakai sama sekali, kemudian dimanfaatkan lah ibaratnya supaya bernilai tambah, intinya seperti itu kan. Iya. Oke, makasih Mas Febri. Ya, makasih Salam Mas sehat. Gareng, sehat. Salam sehat Salam selalu. sehat. Iya, jangan lupa. Siap. Oke, monggo. Terima kasih Mas Ki sama Mas Febri. Ada lagi yang ingin ditanyakan kepada pemateri kita hari ini mengenai brownfield? Saya Mas Dani. Oh, J, monggo Pak Widi. Ya, saya mau tanya, saya Widi dari Teknik Fisika, kebetulan baru lulus di tahun 2020 ini. Jadi masih awam ya. Saya mau tanya, tadi kan dijelasin tentang membuat planning maintenance di brownfield ini. Nah itu sejauh ini ada nggak sih trouble yang terjadi yang di luar planning yang kita buat? Gitu. Oh, suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Pak, silakan. Ya. Oh, iya. Pertanyaannya kan tadi, Kayak apakah gitu. ada yang di luar planning, gitu? Iya, kayak Kejadian, misalkan gitu. kita bikin planning maintenance itu selama udah 5 bulan ke depan. Nah, terus ongoing di bulan kedua itu ternyata ada trouble yang kita sebelumnya nggak kita planningkan. Itu gimana gitu. Dan kalau ada prosedur maintenance-nya sama atau enggak dan seperti apa gitu. Oke. Cukup? Ya, monggo. Oke. Silakan Pak Febri. Kelihatannya masih putus gangguannya, koneksinya. Pak Febri, halo? Oke. Izin. Ya, silakan. Salam kenal sebelumnya Mas Widi. Jadwal kita. Ya, halo. Maaf terputus, Pak. Silakan. Bagaimana? Oke. Maaf tadi sinyal nggak terputus. Pertama, apa yang kita lakukan ketika dalam jadwal kita atau maintenance planning kita ada kondisi unplanned shutdown atau corrective maintenance. Pertama, kita evaluasi di statistik kita. Kita bicara data, ada data statistik yang kita evaluasi. Per bulannya bagaimana. Dan apakah sudah ada availability spare part yang sudah siap digunakan. Nah, lalu unplanned shutdown yang terjadi umumnya di tempat kami adalah terkait dengan proses. Itu pernah terjadi. Jadi saya sampaikan bahwa itu unplanned shutdown atau unplanned maintenance, di mana kita berhadapan dengan operasi yang tiba-tiba harus menggagalkan operasional tersebut. Contoh saat kita mengoperasikan di kilang ada beberapa kondisi sumur yang tidak bisa beroperasi maksimal atau kepasiran sehingga stuck. Itu unplanned. Kita udah maintain tapi ternyata sumur tersebut tidak bisa beroperasi karena terkaitan dengan subsurface. Jadi ketika di EP sendiri kita multidisiplin tim, multidisiplin ilmu, di mana kita juga bekerja sama dengan teman-teman dari subsurface, teman-teman perminyakan, teman-teman geologi, di mana case-case yang sering terjadi, unplanned maintenance, unplanned shutdown adalah ketika kondisi dalam tanah itu tidak bagus, atau dalam kondisi kepasiran, atau ada kegagalan, akan menyebabkan operasional akan berhenti. Sehingga yang kita lakukan adalah pertama, melakukan pemeriksaan atau verifikasi pada equipment tersebut. Apakah itu menjadi root cause-nya? Kedua, ketika itu tidak menjadi root cause, kita lihat dari sisi subsurface. Itu untuk operasional di lapangan. Namun di operasional kilang, rata-rata yang terjadi adalah keterkaitan dengan proses. Kondisi H2S konten yang tinggi, sehingga menyebabkan proses yang cukup besar, sehingga ada beberapa case kita gagal operasional, seperti itu. Mas Widi mungkin bisa menjawab atau ada gambaran dari hal tersebut? Widi, monggo. Sudah cukup? Udah sih, Mas. Karena kan iya. saya awam, jadi agak ya
gambarannya mungkin saya belum luas sih mengenai hal ini. Tapi saya udah nyatet kok jawaban dari Mas. Oke, kalau boleh saya izin tambahkan, kita visualisasikan gini, Mas Widi punya motor. Motornya Mas Widi sudah sering dilakukan maintenance di bengkel. Oke, kilometer sekian datang ke bengkel. Ternyata ada kondisi hujan deras, di mana motornya Mas Widi kebanjiran. Ada beberapa equipment di dalam motor tersebut terkena air dan menyebabkan tidak bisa operasi. Itu di luar rencana kita, karena ada faktor eksternal. Contoh. Kedua, ternyata Mas Widi yang seharusnya pakai bahan bakar premium atau Pertamax, tiba-tiba salah mengisi menggunakan solar, gagal operasi. Seperti itu, ada case-case beberapa yang terjadi. Atau tiba-tiba saat berjalan menggunakan motor, rantainya terlilit oleh benda luar yang di luar rencana kita. Itu bisa menjadi faktor eksternal yang menjadi kegagalan suatu operasional. Seperti itu. Gimana Mas Widi? Apakah dapat gambaran hal tersebut? Mungkin yang dimaksud langkah ini ya, kalau terjadi unplanned atau yang di luar jadwal kan dia jadi root cause analysis, jadi bukan lagi maintenance namanya kayaknya. Iya, kalau di sini sih kita nyebutnya korektif, Pak. Kita harus korektif maintenance, breakdown maintenance gitu. Yeah. Monggo Mas Didi, masih mau lanjut pertanyaannya? Ya, cukupkan saja. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan, Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian? Nah, ini ada Mas Edi. Monggo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha, damang, Kang, Edi? Alhamdulillah, sehat. Gimana, Pak Bibi, sehat? Sehat, saya wae lah. Jadi begini, pengen sharing aja. Kalau di maintenance untuk elektrikal kan di kabel itu suka diadakan insulation test atau kalau bahasa umumnya itu Megger kan. Nah, itu kan biasanya di standar-standar itu kebanyakan di tegangan 220 atau 380. Pak Febri pernah nggak punya pengalaman melakukan insulation test untuk kabel yang digunakan tegangan-tegangan instrumen sekitar untuk 24 volt DC? Soalnya di tempat saya ada kejadian yang sering kali menyebabkan breakdown itu equipment fail setelah dievaluasi bersama vendor itu penyebabnya adalah salah satunya itu gara-gara kabel insulation-nya itu sudah jelek, akhirnya menyebabkan short sehingga equipment-nya fail. Begitu. Terus yang kedua, pernah punya pengalaman nggak untuk maintenance alat-alat elektronik seperti PLC, DCS itu selain checking visual inspection dan cleaning? Soalnya kita sering banyak juga kecolongan di peralatan PLC, modul di PLC atau DCS itu sering fail, padahal kita sudah sering melakukan checking, cleaning juga tidak ada masalah apa-apa. Gitu aja, terima kasih. Oke. Pak Dani, saya coba jawab. Saya jawab nomor 2 dulu, maintenance elektronik. Oke. Kita mungkin kasusnya sama, Kang. Di sini juga ada PLC sama DCS. Dan kebetulan kami juga bekerja sama dengan third party. Dan kebetulan teman-teman teknik fisika juga, si Adam dan Lia 2005. Saya sering sharing bahwa hal-hal yang sering menjadi root cause analysis, contoh di DCS, adalah kita kadang lupa mengukur grounding-nya. Grounding dari peralatan marshalling kabinet itu juga harus kita ukur. Itu salah satu kegiatan prediktifnya. Kedua, yang sering kejadian di PLC adalah posisi construction-nya, Kang. Jadi beberapa kondisi itu ada yang kita field masalah HMI atau wiring terminasi. Itu perlu kita lakukan pemeriksaan juga. Nah, itu salah satu bentuk kegiatan prediktif. Dan juga tentunya di software. Beberapa kali kita juga melakukan kegiatan backup ladder, tujuannya untuk mengevaluasi. Dan juga wiring check untuk ladder-ladder yang sudah beroperasi existing. Sedangkan untuk insulation test, jujur untuk 24 volt DC kami di sini belum pernah melakukan, karena kebetulan 24 volt DC yang kita gunakan untuk di lapangan so far masih beroperasi dengan normal. Namun yang sering kita lakukan adalah melakukan wiring check, karena dari pasca konstruksi beberapa wiring ada yang miswiring. Jadi
kita melakukan wiring check baik dari sisi gambar dan juga sisi addressing. Seperti itu, Kang Edi. Oke, terima kasih Pak Febri. Ya, mungkin kalau di PLC DCS kita tambahkan ground locator juga, ground tester juga, karena kemarin teman kita Adam juga mengingatkan, tolong dilengkapi dengan ground tester, karena kasusnya beberapa panel instrumen, baik PLC atau DCS, suka terkendala ketika penghantar petir yang nggak jalan, kena. Jadi kasus beberapa lokasi banyak yang terbakar ketika fasilitas proteksi petir, Pak. Jadi bukan penghantarnya, tapi proteksi petir yang tidak baik gitu di sistem. Oh, kalau di kita sebenarnya grounding sudah dipasang, Pak, di setiap marshalling atau itu. Cuma kendalanya terkadang itu di busbar groundingnya itu terkonek, tapi tidak terkonek langsung ke busbar inti. Nah, itu kebanyakan banyak pencurian. Jadi kita harus evaluasi satu persatu terus. Gitu. Kasusnya. Ya, akhirnya kita akalin groundingnya kita ganti dari tembaga menjadi aluminium. Oke. Oke, Ya, kalau tembaga lari soalnya. Ya, betul. Apa yang nggak diambil? Wastafel diambil. Oke, monggo. Ada lagi mungkin yang tidak ditanyakan kepada pemateri kita? Atur nuhun Kang Edi. Sehat selalu Kang Edi. Sami-sami Pak Febri, sehat selalu. Yoi. Enggak, ada lagi? Mas Hutama, Bapak antri bertanya di chatnya. Hah? Oh iya toh, saya nggak lihat. Ya silakan. Mas. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Monggo. Hutama Putra. Sehat, Hutama. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Febri gimana kabarnya? Sehat. Masih di Cepu? Masih di Cepu ya? Masih. Jadi kapan kita buka puasa bersama? Boleh, saya tunggu undangannya. Oke. Gimana Mas Hud? Sorry nih Mas Febri, tadi saya gabungnya udah di slide terakhir, udah conclusion, jadi nggak tahu dari awal karena lagi ada kegiatan. Cuma saya mau tanya, sederhana aja sih pertanyaannya sebenarnya, karena saya juga nggak pernah berpengalaman di maintenance kan. Cuma berpengalaman, sedikit punya pengalaman ketika kita mendesain suatu project. Cuma ketika saya mendesain suatu project, mendapatkan klien yang mereview itu background-nya orang maintenance, itu selalu tingkat kehati-hatian atau worry banget lah untuk mereview desain itu. Pertanyaan saya sebenarnya sederhana. Ketika kita menyiapkan suatu alat, dari vendor pun sudah ada manualnya kan. Di situ juga dijelaskan maintenance rutin yang harus dilakukan seperti apa. Step by step-nya, durasinya, setiap kapan itu semua sudah dijelaskan. Bahkan kan kita turunkan di situ dalam bentuk suatu dokumen nanti untuk schedule maintenance-nya mereka. Tapi sepengalaman saya, kalau yang review orang-orang maintenance itu selalu lebih strict daripada yang ditulis oleh manual di situ. Apakah memang dari vendor dengan aktual yang terjadi, sepengalaman Mas Febri, aktual di lapangan, itu banyak tidak sesuainya dari rekomendasi vendor. Jadi berdasarkan pengalaman teman-teman di maintenance, itu lebih strict terkait predictive maintenance-nya. Oke. Mas Hutama, Pak Dhani izin menjawab Pak Dhani. Oke. Jadi kebetulan Mas Hutama ini di EPC ya sekarang ya? Sekarang Simatupang Mas Febri. Siang malam tunggu panggilan aja ya. Oke. Kebetulan kita pernah sama-sama di CTR, di kontraktor. Dan saya rasakan di maintenance saat ini memang seperti itu. Kalau kita buat di proposal purchasing atau project, kita selalu menyebut ada kalimat easy for maintenance access. Karena apa? Seringkali ketika, mohon maaf, dari detail engineering design, DED, atau perancangan, kita berbicara bagusnya saja. Berbicara proses mengalir dengan baik.
Tapi actualnya kita mohon maaf suka terlupa dengan kalau kita bilang di diagram blok itu ada disturbance. Disturbance itu yang menjadi concern kita. Nah, jika kita lihat di loop pengendalian, yang sering sekali terjadi adalah satu yang saya sering jumpai di lapangan ketika construction suka lupa memperhatikan accessibility, akses kabel, akses monitoring. Bahkan saya menjumpai ada beberapa, mohon maaf, kondisi-kondisi pemasangan yang kurang tepat. Contoh, kita pemasangan flow transmitter di mana transmitter itu hanging di atas, tapi tidak dilengkapi dengan remote display. Nah, itu kita melakukan maintenance seperti apa? Itu contoh. Kedua, kita mau melakukan maintenance control valve. Controller ditaruh di atas, sedangkan itu posisi hanging. Nah, itu rata-rata case-case yang sifatnya luput dan itu menjadi concern kita. Jadi ketika kita orang maintenance mereview, kamu mau pasang di mana? Oke, posisinya seperti apa? Dan kedua, kamu prosesnya yang dihadapkan adalah ABCD, bukan hanya A. Nah, itu sering kita cukup kenceng sekali di situ, Mas Utama. Jadi, kita lebih banyak menggunakan kalimat, nanti kalau seperti ini bagaimana? Jika ini yang terjadi, apa? Nanti banyak worry-nya. Memang, kalau orang bilang maintenance itu banyak kata worry-nya. Jika ini terjadi, apa yang harus kita siapkan? Atau, nanti kalau kayak gini bagaimana? Itu kalimat-kalimat itu harus kita memang prepare. Karena apa? Kita maintenance itu menjaga dari yang berjalan normal, tiba-tiba berjalan tidak normal. Seperti itu. Mas Utama, mungkin? Iya. Oke, kalau yang itu saya sepakat, Mas Febri. Kalau yang seperti ini, semisal contoh kasus saja ya, semisal kita ngomong kompresor gitu. Ya kan kita lihat running hour-nya berapa. Nanti ada rekomendasi untuk penggantian oli semisal gitu. Semisal kita ngomong 10.000 running hour gitu. Tapi kita siapkan dokumen seperti itu, kalau yang mereview orang maintenance, kadang dia mintanya 5.000 atau 7.000 sudah minta penggantian, padahal kita merefer referensi kita memang dari dokumen vendornya. Kita tidak mengada-ngada dan vendor kan memang merekomendasikan seperti itu. Tapi itu tadi saya bilang, apakah ada tingkat keworian dari orang maintenance atau berdasarkan pengalaman dia sendiri, atau memang dokumen vendor itu aktualnya tidak seakurat itu ya, gitu. Atau mungkin pengalaman orangnya aja dengan produk yang lain 5.000 akhirnya dipukul rata, oh saya biasanya 5.000 nih gitu. Karena saya juga nggak tahu dasar dari teman-teman maintenance seperti apa gitu kan berdasarkan pengalaman biasanya saya seperti ini kan. Kalau kita tanya selalu jawabannya seperti itu. Apakah memang dokumen vendor itu tidak seakurat itu untuk menuliskan predictive maintenance-nya, atau ya untuk membatasi aja agar tidak terlalu banyak maintenance ya, jadi lebih sering ke ini ya, ke prepare jangan sampai barang itu rusak atau seperti apa gitu. Oke, gini Mas Utama, kalau saya katakan manual book atau maintenance manual book dari vendor atau third party, saya bisa katakan itu sebagai guidance awal kita. Betul. Guidance awal kita sebelum saya melangkah. Saya ibaratkan, saya itu mau dari semester 1 sampai semester 8, mau lulus tuh guidance-nya seperti ini. Tapi actual, di perjalanan saya menemukan beberapa obstacle, beberapa kendala. Yang, kalau saya kena tugas ini, saya harus antisipasi. Sama seperti teman-teman maintenance, bahwa maintenance hidup atau berkembang atau ada pengalaman dari beberapa lesson learned. Dan saya yakin, apa yang disampaikan mungkin bukan lebay, tapi lebih kepada menjaga. Karena bagi orang maintenance, corrective maintenance itu rapat merah bagi kami. Jadi ketika breakdown, berarti kita gagal untuk menjaga atau melindungi peralatan tersebut. Even itu ya normatif akan terjadi, tapi bagi kami orang maintenance kalau udah korektif itu kayak, ya berarti kita gagal nih menjaga atau memelihara operasional dari equipment tersebut. Gitu sih. Dan kenapa dari manual book yang sering kita lakukan adalah, ini referensinya menyampaikan ABCD. Oke, actualnya kita berhadapan dengan proses FIDA yang notabene bisa jadi berbeda dengan actual proses. Mungkin bisa jadi
manual book yang disampaikan vendor itu berbicara general, tapi tidak berbicara spesifik kondisi, di mana ada beberapa kondisi dari LIDA yang cukup obstacle, sehingga kita butuh dari seharusnya 1.000 running hour, kita turunkan jadi 500. Nah, seperti itu, Mas Utama. Jadi, kita based on actual proses kondisi di lapangan. Oke. Sangat menjawab sih, Mas Febri. Terima kasih informasinya. Mungkin sedikit menambahkan, tadi saya juga mendengarkan banyak pertanyaan tentang grounding, itu kayaknya seru juga ya untuk dibahas. Mungkin saya juga sedikit sharing aja, nyambung dari tadi. Sebelumnya kan ada Mas Edi, juga teman kita ini tanya, cuma setahu saya kalau untuk kabel instrumen ya tadi pertanyaannya kan, setahu saya memang kabel instrumen itu jarang dilakukan Megger test ya. Megger test itu setahu saya kan memang destructive test ya, tes yang merusak. Jadi biasanya itu cuma dilakukan sekali ketika instalasi di awal. Biasanya untuk kabel-kabel tegangan tinggi, untuk kabel elektrikal lah, khususnya kabel power. Kalau kabel instrumen karena tegangannya tidak tinggi, ya biasanya hanya continuity test saja. Tapi kalau elektrikal biasanya menggunakan Megger test karena kita injek dengan tegangan yang lebih besar, merusak kabelnya sebenarnya. Makanya biasanya nggak diulang berkali-kali. Sekali aja ketika di awal memang isolasinya bagus, ya sudah, karena waktu saat fase konstruksi. Yang setahu saya. Terus beberapa yang pertanyaan tadi terkait grounding juga memang biasanya dibagi dua ya, ada electrical grounding sama instrumen grounding. Standarnya saya lupa, tapi nilainya biasanya 0,5 ohm untuk electrical, instrumen 0,1. Biasanya di loop, ground rate-nya bisa jadi 1, tapi dipasang spark gap. Kalau nggak dipasang spark gap, biasanya nanti ada lompatan, tetap yang kalah instrumennya. Yang sering kendala setahu saya seperti itu. Masalah nilainya yang nggak sampai 0,1, atau biasanya ada arus bocor. Jadi yang lari dari electrical grounding larinya ke instrumen karena lebih kecil nilainya. Jadi jadi sering banget itu kalau barang instrumen rusak bukan karena sistem di instrumennya yang salah, tapi ada yang lari ke barang instrumen itu karena punya kita kan sangat sensitif 0,1. Pasti banyak rusaknya. Jadi mending, saran saya juga sekarang banyak kok di proyek-proyek yang baru-baru itu setahu saya sudah dipersyaratkan selalu dipasang set arrestor di setiap I.O. Sebelum masuk I.O. pasti semua dipasang set arrestor sekarang requirement-nya. Jadi nggak sampai kena ke modul-modul kita. Mungkin itu aja sih sedikit sharing yang saya tahu aja. Terima kasih Bapak Utama. Terima kasih banyak Mas Febri, Pak Dhani. Assalamualaikum. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya ke Mas Febri? Adzan dulu. Gimana? Kalau tidak ada? Untuk lightning protection standar 5 ohm standar lightning protection. Saya nggak paham kalau yang ini. Silakan Mas Febri. Ya, jadi mungkin kita ada itu Pak, nanti kalau boleh usul kita adakan webinar sendiri Pak, atau kuliah khusus. Karena tadi mungkin karena mungkin tadi menyambung utama adalah memang benar Pak, saya selalu diingatkan dengan selain fasilitas penghantar petir, grounding, lightning, earthing, bonding, dan juga ada sistem proteksi. Karena proteksi kita nggak buat secara sistem, itu juga akan kalah dari equipment kita juga akan kalah seperti itu. Nah, ini Mbak Rizka udah jawab nih, untuk lightning protection standarnya 5 ohm, refer to standard IEC 62305. Mungkin kita juga harus ada ini Pak, memperkuat mata kuliah standar encode Pak di jurusan Pak. Itu karena jujur kita di pekerjaan itu menjadi referensi utama Pak. Kalau mata kuliahnya sendiri sih ada Mas, standard encode, cuma saya nggak tahu isinya apa ya, karena nggak pernah kalau silabusnya sih ada, cuman tidak spesifik membahas di
standar encode yang sebelah mana, karena demikian banyaknya saya juga nggak tahu apa yang dibahas. Tapi kalau kami di lab itu yang kami embedkan ke praktikum itu adalah standar untuk pengukuran vibrasi, itu menganut ke ISO, ke ASTM, dan misalnya yang di akustik juga demikian. Jadi pengukuran, pengambilan data, dan seterusnya itu ikut di standar. Jadi mudah-mudahan dari kuliah mereka sudah terbiasa bagaimana mengukur dengan menggunakan standar. Nah, cuman kalau yang disampaikan ini memang kami awam, memang tidak pernah kami singgung di perkuliahan predictive maintenance untuk grounding dan kawan-kawan. Saya yakin pasti ada standarnya. Cukup banyak Pak, cukup banyak berhal-berhal yang mungkin jadi opportunity for improvement di kampus Pak, untuk kita catch up di lapangan lebih siap lagi, karena memang ya kita mau nggak mau learning by doing di lapangan. Mungkin kayak teman-teman kayak Mbak Rizka, Mas Edi, atau teman-teman yang lain mau nggak mau harus ketemu langsung di lapangan, dan kita mau nggak mau belajar langsung di lapangan. Seperti itu Pak. Ini kayaknya bisa jadi tema tersendiri. Mungkin nanti kita pisah, tidak di dalam rubrik mata kuliah ini, kita buat waktu tersendiri mengenai earthing, grounding, dan kawan-kawan ini untuk perlindungan peralatan di industri. Setuju Pak. Mungkin kita balik dulu ke predictive maintenance. Ada lagi? Kalau tidak, nanti Mbak Elo akan menutup ini dengan informasi selanjutnya. Silakan Mbak Elo. Oh, ini Bapak Ibu semua, juga teman-teman, insya Allah hari Sabtu depan, tanggal 18 April, ada pembicara berikutnya, Project Manager Tripatra Engineering and Construction, jadi dari EPC. Mas Febri dari owner ya, minggu depan. Sama aja kita. Sama aja ya Mas ya. Sama aja kita. Minggu depan dari sektor EPC, jadi monggo kalau bergabung seperti biasa, nanti Pak Dani akan share link Zoom-nya, materinya juga akan di-share sebelum acara berlangsung. Terima kasih Pak Dani, saya kembalikan ke Bapak. Matur nuwun Mbak Ela, alhamdulillah. Matur nuwun Mas Febri. Ya. Matur nuwun para Bapak Ibu sekalian penanya, Mas Utama, Mas Faisal, dan kawan-kawan sekalian. Ibu Ratna yang sudah setia, mungkin Ibu ada yang ingin Ibu sampaikan, Bu? Matur nuwun, sudah cukup. Saya salut dengan adik-adik, sudah tidak mengikuti, saya tidak nututi ilmunya. Kami Bu, ini ilmu semuanya praktisi di di lapangan tuh lebih cepat daripada kita yang di kampus itu. Iya betul Pak. Jih, matur nuwun. Monggo lanjut. Sampai kita akhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya ke Pak Febrian Surya Perkasa yang sudah berkenan memberikan ilmunya, meluangkan waktunya buat teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang sudah stay tune di acara ini dari pekan ke pekan. Insya Allah kami akhiri sesi pada hari ini. Kami perlu waktunya Pak. Kesempatannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang tepat atau kurang berkenan, insya Allah jadi masukan buat saya pribadi dan untuk kedepannya. Oke, terima kasih. Kami izin undur diri. Sebelumnya kami perlu waktu beberapa hari untuk mengedit dan mengunggah video ini ke kanal YouTube. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.